Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah berada dalam pekan ke-33 masa biasa. Dalam kurun waktu 2 pekan ke depan, kita akan merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Itu juga berarti kita akan segera mencapai masa Advent yang tahun ini akan diawali pada hari Minggu tanggal 29 November yang akan datang. Mungkin suatu kebetulan bahwa sebelum memasuki masa Advent, jika segala sesuatu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, refleksi kita akan mencapai episode ke-100, tepat sehari sebelum hari Minggu pertama masa Advent. Memanfaatkan kebetulan yang menarik ini, yang saya sendiri cenderung melihatnya sebagai penyelenggaran ilahi, dalam 10 episode yang akan datang, saya memusatkan perhatian pada menghormati Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, yang begitu rendah hati dan penuh korban diri untuk keselamatan bangsa manusia. Seperti apakah sosok Kristus yang kita kenal, yang begitu menyentuh kalbu semua orang beriman? Dalam episode ke-91, saya mengajakmu semua untuk mendalami figur Kristus Raja Semesta Alam ini, Alfa dan Omega, yang sudah ada sejak awal mula dan akan menjadi pengadil bagi semua orang di akhir zaman. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca kitab Wahyu bab 1 ayat 4-8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saudara, kepada Yohanes, Yesus mewahyukan diri sebagai Alfa dan Omega. Dalam abjad Yunani, Alfa adalah huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir. Dalam bahasa simbolik iman, itu berarti Yesus sudah ada sejak awal mula dan akan tetap ada hingga akhir zaman. Tapi awal mula dan akhir zaman itu adalah kurun waktu yang dapat dipahami oleh manusia. Yesus tidak terikat pada ruang dan waktu ini karena Ia adalah pribadi yang maha kuasa. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah sebuah revelasi tentang wajah dan pengalaman gereja di masa datang. Akan tetapi, indikasi pewahyuan itu sudah diungkapkan dalam kitab-kitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita tampilkan beberapa kutipan sebagai ilustrasi untuk membahasakan hakikat Yesus yang demikian. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1-3 menceritakan awal karya penciptaan sebagai berikut. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong,
gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuhan menjadikan alam semesta dengan berfirman, dan segala sesuatu pun tercipta. Firman yang sudah ada sejak awal mula ini ditegaskan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan firman itulah yang kemudian menjadi manusia dan dilahirkan oleh Maria, yang kemudian melayani manusia dengan puncaknya pada salib dan kebangkitan. Berkat kebangkitan itulah Dia kemudian akan datang kembali untuk mengadili semua orang di akhir zaman. Dalam kitab Wahyu bab 22 ayat 12 dan 13 tertera dengan jelas kehendak Yesus itu. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kedatangannya itu digambarkan oleh Injil Matius bab 24 ayat 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dengan mengungkapkan semua catatan biblis ini, saya hendak mengajak para adorator sekalian untuk merenungkan bahwa figur Kristus sebagai Raja itu bukan sekedar sebuah definisi simbolis, melainkan sebuah kisah faktual yang memberi dasar bagi kita untuk berharap. Tuhan yang kita imani bukan sekedar sebuah ilusi konseptual, melainkan sebuah realitas spiritual yang relevan dan berpengaruh bagi kehidupan manusia hari ini. Kita hidup di dunia sekuler yang cenderung mengabaikan Tuhan. Pewahyuan diri Tuhan yang memberi kita kekayaan spiritual sering dianalisis sebagai satu fenomena psikologis semata-mata, buah dari neurosistem yang bisa dijelaskan oleh neuroscience. Tak ada Tuhan, tak ada wahyu, tak ada keabadian. Yang ada hanyalah gerak otak dan saraf manusia yang belum dapat dijelaskan semua, tetapi akan dapat dijelaskan. Demikian pendapat banyak ilmuwan sekuler. Mereka memiliki argumentasi yang kuat yang dengan mudah mengesampingkan iman. Justru di dalam iklim semacam ini, kebutuhan mendalami kekayaan iman menjadi jauh lebih urgen. Tugas pewartaan yang diberikan Tuhan kepada kita butuh diimplementasi di dalam iklim sekuler tersebut. Tantangan begitu besar dan nyata yang dapat dengan mudah menghancurkan semangat kita. Sebagai manusia, mungkin kita akan dengan gampang terbawa oleh gerakan tersebut lalu mundur. Tetapi sebagai murid Tuhan, di saat seperti ini kitalah instrumen yang menyuarakan kehendak Tuhan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tak boleh menurunkan keberanian kita bertolak dari janji Kristus sendiri, sebagaimana tersurat di dalam Injil Lukas bab 12 ayat 11 dan 12.
Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Yakinlah akan kehadiran Kristus dan bukalah dirimu bagi Roh Kudus. Tuhan akan berbicara bagimu dalam kesaksian hidupmu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja kami yang sudah ada sejak awal mula hingga akhir zaman. Berikanlah kami peneguhan sejati agar di tengah tantangan dunia yang mengingkari dirimu, kami tetap teguh dalam kesaksian tentang keselamatan yang datang darimu. Jadikanlah hidup kami kesaksian yang memberi harapan bagi dunia sampai akhir hayat kami. Amin.